Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hafiz dengan NIM 2108102052. Di video kali ini saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah Madkhal Ilmi Al-Lughah tentang bahasa dan bangsa Arab. Baik, masuk ke materi yang pertama, yaitu tinjauan umum bahasa Arab. Bahasa Arab menjadi salah satu dari 6 bahasa resmi di Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB selain bahasa Cina, Inggris, Perancis, Spanyol, dan Rusia. Resolusi 3190 Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1973 telah menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi internasional PBB dan bahasa Arab menjadi bahasa nasional di 22 negara anggota PBB. George Weber, seorang ahli bahasa, menempatkan bahasa Arab di peringkat kelima sebagai bahasa terbesar dan berpengaruh sedunia di antara bahasa-bahasa manusia lainnya, di bawah bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, dan Rusia. Hal ini berdasarkan 6 formula yang ia kembangkan. Yang pertama, jumlah penutur utama, penutur asli atau rumah. 2, jumlah penutur sekunder. 3, jumlah dan populasi negara yang menggunakan bahasa. Yang keempat, jumlah penggunaan bahasa tersebut secara internasional dalam bidang-bidang utama seperti pengetahuan, diplomasi, dan lain-lain. Yang kelima, kekuatan ekonomi negara-negara yang menggunakan bahasa tersebut. Yang terakhir, prestise kebahasaan dalam sosial sastra bahasa. Bila ditinjau berdasarkan genealogi bahasa, maka bahasa Arab merupakan anggota dari film kelompok besar bahasa Afro-Asiatik atau yang disebut juga film Afrasian. Populasi terbanyak penutur film berada di benua Afrika. Film ini memiliki 5 rumpun bahasa, yaitu Semitik, Berber, Kadik, Kushitik, dan Mesir kuno. Istilah lama dikenal sebagai Hamito-Semitik. Bahasa Arab masuk ke dalam rumpun bahasa Semitik. Para linguis Arab dan sebagian kalangan orientalis meyakini bahasa pertama kali yang digunakan masyarakat Semit adalah bahasa Arab kuno. Masuk ke materi selanjutnya yang B, yaitu ragam dan bahasa. Badawi membagi bahasa Arab menjadi 5 ragam bahasa Arab. Di antaranya Fusha al-Turas atau Heritage Classical, Fusha al-Asr atau Contemporary Classical, dan Al-Amiyah Abu-Saqafin atau Colloquial of Culture. Pembagian ini didasarkan kajian Badawi terhadap media informasi di Mesir. Secara umum, kelima pembagian tersebut bila disederhanakan menjadi 3 jenis bahasa Arab yang hidup berdampingan dalam masyarakat Arab, yaitu bahasa Arab klasik, dialek, dan bahasa Arab baku dan standar. Yang pertama, bahasa Arab klasik. Jenis bahasa ini disebut pula Al-Lughatul Arabi At-Turasi atau bahasa Arab klasik, atau yang disebut juga dengan The Classical Arabic atau CA. Bahasa Arab klasik dipahami sebagai bahasa yang dikembangkan dari varietas suku Badui di semenanjung Arab. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, ia memiliki posisi yang sakral dan bergengsi tidak hanya di antara orang-orang Arab, tetapi juga semua Muslim di seluruh dunia. Bahasa ini digunakan pada abad ke-7 hingga 9 Masehi, terutama pada kitab Al-Quran dan naskah-naskah periode awal Islam. Bahasa Arab jenis ini dinilai yang paling bergengsi karena merupakan bahasa Al-Quran. Lalu yang kedua, dialek. Tipe ini adalah bahasa keseharian masyarakat Arab yang digunakan dalam konteks informal. Bahasa ini lazim disebut Al-Amiyah atau Ad-Darij. Bahasa ini bukan bahasa formal yang memiliki tata bahasa yang dibakukan, tetapi diperoleh secara alami sebagai bahasa ibu. Dialek-dialek Arab bervariasi dalam banyak dimensi, tetapi utamanya berkenaan dengan faktor geografi dan sosial. Secara sosial ada 3 subdialek dalam dialek bahasa Arab. Yang pertama, dialek masyarakat perkotaan, 2 dialek pedesaan, dan dialek masyarakat Badui. Terdapat pula banyak penamaan yang disematkan untuk bahasa Arab Amiyah, diantaranya yaitu Al-Lughah Al-Amiyah, Asyaqal, Al-Lughah Ad-Darij, Al-Lahja Al-Sya'iyah, dan Al-Lughah Al-Mahkiyah, dan Al-Lahja Al-Arabiyah. Lalu yang terakhir, bahasa Arab baku dan standar adalah bentuk bahasa Arab yang merujuk pada jenis bahasa yang telah terstandarisasi dan baku secara penggunaannya oleh penutur bahasa Arab, dan tipe bahasa ini menjadi media utama dalam tulisan dan turunan utama di semua negara Arab, terutama dalam pidato resmi dan acara penyiaran televisi. Bahasa ini lazimnya disebut dengan Al-Lughah Al-Fusha atau secara singkat disebut Al-Fusha. Catherine Bateson memberi perbedaan utama antara Modern Standard Arabic atau MSA dan Classical Arabic atau CA. Yang pertama, MSA adalah bentuk penyederhanaan dari CA. Penyederhanaan ini sebagian besar tampak pada pilihan struktur sintaksis dan kosakata yang digunakan. Sisi lain, penggunaan leksikon atau kosakata dalam CA juga sudah mulai berkurang. Yang kedua, leksikon baru dalam MSA adalah kosakata yang diderivasi, diciptakan, dan dipinjam yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan istilah-istilah modern dan teknis lainnya. Lalu yang terakhir ada idiom, gaya, dan bahkan inovasi sintaksis diperkenalkan dalam bahasa MSA, terutama karena adanya pengaruh bahasa-bahasa Eropa. Lalu materi selanjutnya yang C, yaitu karakteristik bahasa Arab. Ada beberapa ciri khas atau karakteristik yang ditemukan dalam bahasa Arab yang tidak ada dalam bahasa manusia lainnya.
Karakteristik tersebut dapat ditinjau dari beberapa aspek berikut. Pertama ada fonologi. Bila ditinjau dari aspek fonetik atau bunyi bahasa, di dalam bahasa Arab terdapat 6 bunyi vokal yang diwujudkan baik dalam format pendek maupun panjang. Bunyi vokal pendek disimbolkan dengan tanda baca tambahan pada huruf atau diakritik yang ditempatkan di atas maupun di bawah huruf Arab. Tanda baca vokal pendek dalam literatur Arab disebut tashil atau harokat. 3 vokal tersebut adalah A, I, dan U. Vokal pendek ditempatkan di atas atau di bawah huruf dalam sebuah kata. Namun vokal pendek ini tidak termasuk dalam semua tulisan Arab. Bahasa Arab standar atau modern standard Arabic memiliki 28 konsonan Arab. Sedangkan Arab klasik memiliki 29 konsonan. Dengan memasukkan huruf alif sebagai bunyi konsonan, berikut aksara bahasa Arab yang menyimbolkan 28 konsonan. Hamzah, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, zod, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, wa, ya. Yang kedua, morfologi. Teori struktur kata atau morfologi biasanya fokus pada 2 isu utama. Yang pertama, bagaimana kata-kata terbentuk, derivasional atau morfologi leksikal. Dan yang kedua, bagaimana kata-kata berinteraksi dengan sintaks atau morfologi infleksional. Morfologi leksikal mengkaji kaidah-kaidah pembentukan kata yang menghasilkan kata-kata baru yang secara leksikal berbeda atau beridentitas baru dari kata dasarnya. Sedangkan morfologi infleksional adalah pembentukan kata yang menghasilkan bentukan kata-kata yang berbeda tetapi dengan paradigma yang sama seperti bentuk kata tunggal berubah menjadi jamak atau kata lampau menjadi kata dengan kandungan makna sekarang. Materi selanjutnya yaitu bangsa dan negara Arab. Definisi bangsa dan negeri. Kata bangsa dan negeri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yang berbeda. Kata bangsa diartikan sebagai yang pertama kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta berperintahan sendiri. Lalu yang kedua golongan manusia, binatang, atau tumbuhan yang mempunyai asal-usul dan sifat khas yang sama. Adapun kata negeri mengandung arti yang pertama tanah tempat tinggal suatu bangsa, yang kedua kampung halaman atau tempat kelahiran, dan yang ketiga negara, pemerintah, atau lawan kata swasta. Kata bangsa dan negeri berdasarkan makna kata memiliki pengertian berbeda. Bangsa dimaknai sebagai komunitas masyarakat yang terbentuk berdasarkan kesamaan bahasa, wilayah, sejarah, etnis. Adapun negeri adalah wilayah atau tempat di mana suatu bangsa bertempat. Bangsa dalam pengertian sosiologis, antropologis adalah suatu masyarakat yang merupakan persekutuan hidup yang berdiri sendiri yang masing-masing anggota masyarakat tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, keyakinan, budaya, dan sebagainya. Pengertian ini memungkinkan adanya beberapa bangsa yang berada dalam satu negara. Materi selanjutnya itu bangsa Arab. Menurut perspektif sejarah, bangsa Arab terbagi dalam 3 kelompok besar yang didasarkan kepada periodisasi kemunculan. Kelompok tersebut adalah Arab Al-Ba'idah, Arab Al-Aribah, dan Arab Musta'ribah. Yang pertama, Arab Al-Ba'idah adalah dari bangsa Arab yang telah punah dan tidak cukup data yang mendetail terkait sejarah mereka. Di antara mereka adalah bangsa Amaliko, Umaim, Jumhur, Hadur, Abil, Jasim. Semuanya merupakan keturunan Syam bin Nuh alaihissalam. Lalu yang kedua, Arab Al-Aribah atau Muta'aribah. Secara kebahasaan, Arab Al-Aribah yang memiliki arti Arab murni atau asli. Kelompok ini merupakan masyarakat Arab yang memiliki garis keturunan dari Yasjub bin Ya'rub bin Qahtan atau yang dikenal juga sebagai Arab Qahtani dari garis keturunan Himyar yang berasal dari negeri Yaman. Lalu yang terakhir, Arab Musta'ribah. Kata Arab Musta'ribah mengandung arti Arab campuran. Kelompok ini adalah keturunan dari Ismail alaihissalam dan Ibrahim alaihissalam atau yang dikenal sebagai Arab Adnani yang berasal dari negeri Hijaz. Materi selanjutnya yaitu negeri Arab. Negeri Arab dalam istilah geografi disebut Arabia atau Arabian Peninsula. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut Jaziratul Arab. Istilah Arabia ini digunakan oleh ahli geografi Helenistik dan Romawi kuno untuk menyebut seluruh semenanjung Arab. Dengan perbatasan utara yang membentang dari Taluk Aqaba ke Teluk Persia. Total area semenanjung sekitar 1.200.000 mil persegi atau 3.100.000 km persegi. Digunakan oleh orang Yunani dengan sebutan Arabia atau Arabae or Arabia untuk menyebut negeri Arab Badiah. Lanjut ke materi yang terakhir yaitu sebaran penutur bahasa Arab. Menurut Tridot memperkirakan jumlah populasi penutur bahasa Arab seluruh dunia tahun 2020 sebanyak 420 juta orang. Dari sekian negara penutur bahasa Arab, Mesir merupakan negara terpadat, sedangkan Komoros adalah negara dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit. Mayoritas penduduk di negara-negara tersebut beretnis Arab, tetapi terdapat pula kelompok etnis yang lain. Mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.